Hah? Vertebrata? Hah? Invertebrata? Ada yang masih ingat? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Baiklah, kita mulai pembelajaran kita hari ini di kelas 5. Pembelajaran 1, tema 1, dan subtema 1. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kita capai hari ini adalah anak-anak, masih ingatkah kalian apa yang dimaksud dengan paragraf utama? Ya, betul sekali. Paragraf utama adalah ide pokok suatu paragraf. Nah, jika paragraf utama atau ide pokok suatu paragraf itu di awal kalimat, maka paragraf disebut paragraf deduktif. Jika di akhir kalimat, maka disebut paragraf induktif. Oke, simaklah cerita atau bacaan berikut ini. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Manakah ide pokok dari bacaan tadi? Ya, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak, berarti deduktif. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Sistem gerak manusia adalah tulang dan otot. Tulang disebut alat gerak pasif karena tidak bisa bergerak sendiri. Sedangkan otot disebut alat gerak aktif karena yang menggerakkan tulang. Tulang berfungsi antara lain sebagai 1. Sebagai tempat melekatnya otot. 2. Melindungi organ dalam manusia. 3. Sebagai pembentuk rangka tubuh. Dan yang keempat, tempat pembentukan sel darah merah. Fungsi otot atau daging. 1. Menggerakkan tulang. 2. Mempertahankan postur atau posisi tubuh. Dan yang ketiga, mengatur saluran dalam sistem tubuh. Keempat, mengatur suhu tubuh. Otot tersusun dari inti sel, kemudian inti sel berubah menjadi serabut otot. Kumpulan serabut otot menjadi otot atau daging. Organ gerak hewan. Hewan vertebrata bertulang belakang. 1. Sapi atau mamalia bergerak menggunakan 4 kakinya, 2 kaki depan dan 2 kaki belakang. 2. Kelinci mamalia bergerak menggunakan 2 kaki depan yang pendek dan 2 kaki belakang yang panjang untuk melompat. Selanjutnya, 3. Katak atau amfibi bergerak dengan 2 kaki depan dan 2 kaki belakang yang lebih panjang. Sendi kaki memudahkan untuk melompat. 4. Ikan Pisces bergerak menggunakan sirip dan ekornya dan bernapas dengan insang.
5. Ular atau reptil. Ular bergerak secara melata menggunakan tubuhnya yang lentur karena tersusun dari ruas-ruas tulang. Hewan avertebrata tidak punya tulang belakang. 1. Kupu-kupu. Kupu-kupu bergerak dengan sayapnya yang tipis namun menempel kuat di tubuhnya. Kemudian 2. Ubur-ubur bergerak menggunakan tentakelnya yang berada di dekat mulut. 3. Siput atau moluska bergerak dengan otot-otot tubuhnya yang lunak dan lendir yang memudahkannya untuk berjalan. Nah, anak-anak, itulah pembelajaran kita hari ini. Adapun kesimpulan untuk pembelajaran tadi adalah jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.